Satu anak dikasih. Waktu Harith sudah mulai bujang, mencapai umur sekitar 17 tahun, Abdul Muttalib ini Syaibah mimpi malam-malam. Dia mendengar suara dalam mimpinya, ihfirit tiba. Maksudnya galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, mat tiba? Apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi. Dengar lagi suara, ihfiril barrah. Galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barrah? Apa itu barrah? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi, ihfiril madmunah. Gali sesuatu yang terjamin. Dia tanya, mal madmunah? Apa itu madmunah? Hilang lagi. Hari keempat baru dia mimpi dan dia dengar, ihfir zamzam. Galilah zamzam itu. Zamzam ini di zaman itu cuma seperti sebuah histori lama, kenangan. 500 tahun tidak ada sumber Zamzam, hilang. Jadi selama Khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar. Beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat Zamzam. Penasaran dia. Terus dia tanya, dalam mimpi dia tanya, "Mas Zamzam, apa itu Zamzam?" Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya. Kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, la tanzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak. Wala tarum, juga ya, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Tasqil hajijal a'zam, engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan wahia bainar rafthi wad dam, tempatnya air Zamzam itu berada di antara rafath. Rafath itu bisa berarti busanya darah, atau memang darah yang bercampur, busa yang bercampur dengan darah, atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah tempat Zamzam itu ada darah yang bercampur dengan rafath, dengan busa, kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, inda naqratil gurabil a'sam, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Inda qaryatin naml, di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itu dalam mimpinya. Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi, penasaran dia dengan mimpi ini. Dan dia tahu mimpi ini gak mungkin main-main. 3 hari, 4 hari berturut-turut, kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya, datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu, pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang 2 patung yang disembah di Mekah, Isaf dan siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi balik papan. Isaf dan Na'ilah. Isaf kan nama laki-laki, Na'ilah nama perempuan. Yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amr bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa, patung Na'ilah ditaruh di Gunung Marwah, untuk peringatan bagi orang-orang. Nih, hati-hati kalau berzina depan Ka'bah dikutuk begini nih, gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isaf dan Na'ilah, dipindahin dekat Ka'bah, disuruh orang Mekah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Na'ilah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita, di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail itu ada patung Isaf dan Na'ilah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Na'ilah nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muttalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Na'ilah, kemudian ada orang nyembeli sapi. Waktu disembeli darahnya ngucur. Darah itu berbusa.
Dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Na'ilah. Dia kurang lebih jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hijr Ismail. Isaf dan Na'ilah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hijr Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas. Jadi jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini mengucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. HP-nya siapa nih? Pada saat itu patungnya, darahnya ngalir, kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah antara Isaf dan Na'ilah ini, dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah kan waktu itu masih pasir, lalu darah itu berkumpul di situ. Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muttalib lihat ini isyarat pertama nih. Mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah, gitu kan. Lalu kemudian dia dekatin tempat itu, darah yang berkumpul itu. Dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam. Burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih, namanya a'sam dalam bahasa Arab, Ghurabil a'sam. Maka dia lihat ada burung gagak. Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dia lihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut. Dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya Harith, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya. Maka dia angkat cangkulnya. Tapi kita jangan lupa ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu. Walaupun banyak berhala. Dia angkat cangkul. Orang jadi bahan perhatian. Tokoh-tokoh Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan nih? Kata Abdul Muttalib kepada Harith, singkirkan mereka dari saya, sibukkan. Jangan sampai mereka dekatin saya. Terus saja Harith menyibukkan orang-orang Quraisy dan Abdul Muttalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu. Sumur Zamzam. Dan dengan kuasa Allah airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muttalib mengatakan Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan, gitu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muttalib sudah dapat target dan mereka kaget waktu lihat air muncrat, air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi gitu kan. Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, hai Abdul Muttalib, air ini kita punya sama-sama. Kata Abdul Muttalib, dari mana sama-sama? Saya yang mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama nih? Ribut nih. Abdul Muttalib bilang, ini punya saya. Quraisy bilang enggak, dikeroyokin Abdul Muttalib pada saat itu. Ribut, akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih, cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi, gitu kan? Insya Allah masalah ditengahi ini kita lanjutkan habis sholat Isya.